Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Ada berita heboh buat kalian semua. Baru-baru ini, saham Gotoh, raksasa teknologi tanah air, bikin gempar bursa dengan transaksi misterius senilai 6 triliun rupiah. Bayangkan, transaksi fantastis ini setara dengan 1,17% dari total saham Gotoh yang beredar. Gak heran kalau banyak yang penasaran, siapa sih dalang dibalik transaksi raksasa ini, dan apa tujuan mereka? Di video ini, kita bakalan kupas tuntas semua informasi yang terungkap soal transaksi misterius ini. Yang bakalan kita bahas. Pertama, berapa tepatnya nilai transaksi dan berapa banyak saham yang diperdagangkan. Kedua, transaksi ini dilakukan dengan harga premium, jauh di atas harga pasar. Ada apa di baliknya? Ketiga, siapa sih yang berani menggelontorkan dana sebesar itu untuk Gotoh? Ada dugaan mengarah ke salah satu pemegang saham lama, tapi belum ada konfirmasi resmi. Keempat, apa motif di balik transaksi ini? Apakah ada strategi akuisisi atau hanya sekedar aksi profit taking? Terakhir, bagaimana transaksi ini mempengaruhi harga saham Gotoh dan prospek perusahaan di masa depan? Oke guys, mari kita selami lebih dalam misteri transaksi Gotoh ini. Pertama, mari kita lihat datanya. Pada tanggal 27 Juni 2024, tepatnya di Pasar Negosiasi Bursa Efek Indonesia, terjadi transaksi 14.109.719.208 saham Gotoh. Jumlah fantastis ini setara dengan 1,17% dari total saham Gotoh yang beredar. Nilai transaksinya pun gak kalah mengejutkan, yaitu mencapai 6 triliun rupiah. Wow, bayangkan guys, itu setara dengan membeli 120 juta unit iPhone 13 Pro Max. Transaksi ini pun dilakukan dengan harga premium, yaitu Rp430 per saham, jauh di atas harga pasar saat itu yang hanya Rp50 per saham. Tentu saja, transaksi raksasa ini mengundang banyak spekulasi. Siapa sih yang berani menggelontorkan dana sebesar itu untuk Gotoh? Berdasarkan data pasar, transaksi dilakukan melalui broker Indo Premier Sekuritas. Namun, identitas pembeli masih menjadi misteri. Ada dugaan yang mengarah ke salah satu pemegang saham lama Gotoh. Tapi, pihak Gotoh sendiri belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini. Yang pasti, transaksi ini memicu spekulasi tentang motif di baliknya. Apakah ada strategi akuisisi oleh pihak lain? Atau hanya sekedar aksi profit taking dari pemegang saham lama? Transaksi misterius ini tentu saja berdampak pada harga saham Gotoh. Pada hari-hari setelah transaksi, harga saham Gotoh mengalami kenaikan signifikan. Namun, masih terlalu dini untuk memprediksi dampak jangka panjangnya terhadap prospek Gotoh. So, misteri transaksi Gotoh ini masih jauh dari kata selesai. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya, dan bagaimana dampaknya pada Gotoh di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang transaksi misterius Gotoh ini? Siapa yang menurut kalian dalang di baliknya? Dan apa tujuan mereka? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham, dan berbagai berita menarik lainnya. Di sisi lain, PT Gojek Tokopedia atau Gotoh telah merilis laporan keuangan kuartal pertama 2024 dengan berbagai perubahan signifikan. Perusahaan teknologi ini menunjukkan kinerja yang beragam di tengah berbagai tantangan dan strategi bisnis yang mereka jalankan. Pada kuartal pertama 2024, aset Gotoh tercatat sebesar 47,7 triliun rupiah, mengalami penurunan sebesar 6,3 triliun rupiah dibandingkan dengan 54 triliun rupiah pada Desember 2023. Penurunan ini mencerminkan dampak dari berbagai penyesuaian dan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan.
Meskipun aset mengalami penurunan, ekuitas perusahaan hanya sedikit berkurang dari 35,7 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 35,1 triliun rupiah pada Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Gotoh berhasil menjaga sebagian besar modalnya meskipun menghadapi tantangan likuiditas. Salah satu pencapaian positif adalah penurunan liabilitas dari 18,3 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 12,5 triliun rupiah pada Maret 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan utang escrow dan lain-lain sebesar 3,24 triliun rupiah terkait dengan dekonsolidasi Tokopedia. Pendapatan Gotoh mengalami peningkatan signifikan sebesar 22,4%. Dari 3,3 triliun rupiah pada kuartal pertama 2023 menjadi 4 triliun rupiah pada kuartal pertama 2024. Peningkatan pendapatan ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dan respon positif dari pasar terhadap produk dan layanan perusahaan. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, angka-angka finansial bukan sekadar digit dalam laporan tahunan, mereka adalah cerminan dari strategi dan operasi perusahaan. Return on assets yang negatif minus 7,2% dan return on equity yang juga negatif minus 9,2% untuk Gotoh bukanlah sekadar statistik, melainkan sebuah panggilan untuk introspeksi dan inovasi. Ini adalah sinyal bahwa Gotoh harus mengevaluasi kembali bagaimana aset dan ekuitasnya dimanfaatkan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Ketika return on assets dan return on equity berada di zona merah, ini menandakan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Ini bisa jadi karena berbagai faktor, mulai dari strategi pasar yang kurang efektif, hingga struktur biaya yang tidak optimal. Namun, dalam setiap tantangan terdapat peluang. Gotoh memiliki kesempatan untuk mengubah strategi, memperbaiki manajemen aset, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pendekatan yang benar, angka-angka ini bisa menjadi titik balik menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam dinamika ekonomi korporat yang penuh tantangan, Gotoh telah menunjukkan sebuah kemajuan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan. Pada periode terakhir, tercatat bahwa beban usaha perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup drastis, dari angka 7,3 triliun rupiah, turun menjadi 5 triliun rupiah. Penurunan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian strategi efisiensi yang diimplementasikan oleh manajemen. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup pengoptimalan sumber daya, peningkatan produktivitas, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien. Efisiensi yang berhasil dicapai ini tidak hanya berdampak pada pengurangan beban usaha, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada penurunan rugi usaha. Dari data yang dirilis, rugi usaha Gotoh yang sebelumnya berada pada kisaran 4 triliun rupiah, kini berhasil ditekan hingga menjadi 941,9 miliar rupiah. Ini merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat kondisi pasar yang tidak menentu, dan persaingan yang semakin ketat. Pencapaian ini menandakan bahwa Gotoh tidak hanya fokus pada ekspansi bisnis, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan stabilitas keuangan. Keberhasilan Gotoh dalam memangkas kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional ini memberikan sinyal positif kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Gotoh memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan menerapkan manajemen yang prudent. Dengan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, Gotoh berpotensi untuk terus memperbaiki kinerja keuangannya di masa yang akan datang, sekaligus memperkuat posisinya di industri yang kompetitif. Kerugian asosiasi dan Ventura bersama meningkat dari 71,6 miliar rupiah menjadi 366,9 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kerugian dari entitas yang dikendalikan bersama lebih besar dibandingkan periode sebelumnya yang menambah beban pada laporan keuangan perusahaan. Manfaat pajak penghasilan berkurang drastis dari 236,1 miliar rupiah menjadi 22,5 miliar rupiah.
Penurunan ini mengindikasikan perubahan signifikan dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Rugi periode berjalan menurun drastis dari 3,8 triliun rupiah menjadi 937,1 miliar rupiah. Penurunan ini merupakan kabar baik bagi Gotoh, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi kerugian secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat. Net profit margin Gotoh tercatat negatif sebesar minus 21,1%, menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami kesulitan dalam mencapai profitabilitas. Namun, penurunan kerugian menunjukkan arah yang positif untuk masa depan. Dalam dinamika ekonomi yang penuh tantangan, Gotoh menunjukkan ketahanan finansial yang mengesankan. Dengan debt-to-equity ratio yang stabil di angka 33,5%, Gotoh membuktikan kemampuannya dalam mengelola kewajiban dan ekuitas dengan bijaksana. Rasio ini, yang lebih rendah dari banyak pesaingnya, mencerminkan strategi pengelolaan utang yang efektif dan pendekatan konservatif terhadap leverage finansial. Selanjutnya, current ratio Gotoh yang mencapai 315,5% adalah indikator kuat dari likuiditas perusahaan yang luar biasa. Angka ini menandakan bahwa Gotoh memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini adalah sinyal positif bagi investor dan kreditur, menunjukkan bahwa Gotoh berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi komitmen finansialnya tanpa kesulitan. Kesehatan finansial Gotoh yang tercermin dari rasio-rasio ini memberikan gambaran, Gotoh tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang tidak menentu, tetapi juga berpotensi untuk berkembang. Dengan struktur keuangan yang sehat dan likuiditas yang kuat, Gotoh diharapkan dapat terus berinovasi dan memperluas operasinya, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Kinerja finansial seperti ini menegaskan posisi Gotoh sebagai pemimpin di sektor teknologi, dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan. Pada kuartal pertama tahun 2024, tercatat bahwa arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Gotoh mencapai angka 81,6 miliar rupiah. Angka ini, meskipun terlihat signifikan, menandakan adanya penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan kondisi pasar yang dinamis dan penuh ketidakpastian, di mana perusahaan harus menavigasi antara efisiensi operasional dan kebutuhan untuk investasi strategis. Penurunan nilai total arus kas yang cukup tajam, sebesar 4,9 triliun rupiah hingga akhir Maret 2024, menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan untuk mengoptimalkan pengeluaran mereka. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi makro yang berubah, serta upaya untuk mempertahankan likuiditas dan solvabilitas. Di sisi lain, penurunan ini juga bisa menjadi indikator bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sedang melakukan restrukturisasi internal atau mungkin investasi besar-besaran yang akan berbuah pada masa mendatang. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi Gotoh sebesar 10,1 triliun rupiah menunjukkan komitmen perusahaan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Pendapatan dari aktivitas pendanaan senilai 5,2 triliun rupiah membantu mengimbangi sebagian besar penggunaan kas untuk investasi. Ini menunjukkan bahwa Gotoh masih mampu menarik pendanaan untuk mendukung aktivitas investasinya. Di lain pihak, ada perbaikan sebesar 5,81 triliun rupiah atau setara dengan 31,6% pada total liabilitas Gotoh per 31 Maret 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023, menandai kemajuan penting. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dekonsolidasi PT Tokopedia terkait dengan kemitraan strategis antara Tokopedia dan TikTok. Dekonsolidasi Tokopedia karena penyelesaian perjanjian pengambil bagian saham dengan TikTok pada 31 Januari 2024 membantu mengurangi saldo utang escrow dan lain-lain. Penurunan ini adalah transaksi non-operasional dan one-off, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan keseluruhan Gotoh. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai tantangan,
Gotoh menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan stabilitas dalam beberapa aspek keuangan penting. Dengan strategi manajemen yang benar, perusahaan ini berpotensi untuk terus bertumbuh dan memperbaiki kinerjanya di masa depan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai Gojek Tokopedia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.